Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukran, NPM 22351032. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 5 dan juga sebagai moderator. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang kami buat. Aplikasi yang kami buat bernama Nafmap, yang fungsinya yang temanya sebagai mapping dan navigasi. Nafmap ini sendiri adalah sebuah solusi navigasi inovatif yang dirancang untuk mempermudah perjalanan wisatawan. Nah, kata kunci target dari aplikasi ini yaitu wisatawan. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital, Nafmap memberikan informasi lokasi yang akurat pada navigasi yang ramah pengguna dan fitur-fitur menarik lainnya untuk meningkatkan pengalaman perjalanan wisatawan. Lalu aplikasi kami ini juga dilandasi dengan memahami kesulitan yang dihadapi oleh wisatawan. Yang pertama yaitu tentang navigasi. Banyak wisatawan mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi wisata yang tepat. Mereka sering kali menghadapi masalah seperti jalan yang membingungkan, kurangnya petunjuk arah, dan kesulitan memahami bahasa lokal. Lalu kemudian informasi yang terbatas. Seringkali wisatawan pergi dengan membawa informasi yang terbatas. Informasi yang terbatas itu termasuk tempat wisata, kuliner, aktivitas yang tersedia seringkali terbatas. Bahkan tidak semua selalu akurat. Wisatawan membutuhkan sumber informasi yang terpercaya dan mudah diakses seperti Nafmap ini. Kemudian solusi digital untuk pencarian yang lebih lancar, yaitu fitur-fitur yang kami buat. Yang pertama yaitu pencarian lokasi. Nah, pencarian lokasi ini mudah dan intuitif, baik berdasarkan nama, tempat, kategori, dan lokasi geografis. Kemudian yang kedua, navigasi yang akurat. Fitur navigasi memandukan wisata menuju lokasi tujuan dengan petunjuk arah dan informasi lalu lintas terkini. Kemudian yang ketiga, informasi terpercaya. Nah, kami juga melengkapi informasi deskripsi ke dalam kategori-kategori dari list data tempat. Dan juga termasuk jam buka, biaya masuk, dan ulasan pengguna yang divalidasi. Kemudian yang keempat, kategori lokasi. Pemilihan kategori lokasi berdasarkan minat pengguna seperti kuliner, sejarah, budaya alam, dan atraksi wisata atau kategori tempat lainnya. Lalu pembagian tugas PM atau Project Manager yang diemban oleh M. Arif Ahmad Nasution. Yang kedua, UI Design yang diemban oleh M. Taufikur Rahman. FD atau Front End Development diemban oleh Fatur Rahman. Kemudian Back End Development diemban oleh saya sendiri, Muhammad Sukran. Dan Tester Application diemban oleh Ridwan Agung Ramadan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Saya pamit undur diri. Selanjutnya Fatur Rahman, silakan menjelaskan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NPM 22351003. Saya akan melanjutkan materi saya, itu tentang arsitektur aplikasi yang terstruktur. Yang pertama itu ada front end, yaitu antarmuka pengguna yang responsif dan ramah pengguna, dibangun menggunakan React Native untuk pengalaman mobile yang optimal. Yang kedua itu ada back end, sistem yang merespon data dan permintaan, dioperasikan menggunakan Node.js untuk kendala dan skalabilitas yang tinggi. Yang ketiga itu ada database, yaitu sistem manajemen data yang terstruktur dan efisien, menggunakan SQLite dan MySQL untuk menyimpan data spesial dan informasi lokasi yang akurat. Materi selanjutnya itu ada teknologi canggih untuk pengalaman yang terbaik. Terdapat React Native, yaitu kerangka kerja pengembangan aplikasi mobile lintas platform yang populer. Dikenal dengan kemampuan untuk membuat aplikasi yang responsif dan interaktif. Selanjutnya itu ada Node.js, yaitu platform
runtime JavaScript yang populer, dirancang untuk membangun aplikasi web dan server yang berkinerja tinggi. Selanjutnya itu ada database, yaitu sistem manajemen data yang terstruktur dan efisien, menggunakan SQLite dan MySQL untuk menyimpan data spasial dan informasi lokasi yang akurat. Selanjutnya itu ada API atau yang disebut dengan Application Programming Interface. Terdapat pencarian lokasi, yaitu API yang memungkinkan pengguna untuk mencari lokasi berdasarkan nama, kategori, atau koordinat geografis. Terdapat juga navigasi, API yang menyediakan informasi navigasi seperti rute, jarak, waktu tempuh, dan panduan suara. Terus juga terdapat ulasan pengguna, API yang menggunakan pengguna untuk membaca dan menulis ulasan untuk tempat wisata, restoran, atau lokasi lain. Selanjutnya itu ada manfaat untuk semua pihak. Di sini adalah tampilan dari dashboard atau home dari UI kami. Yang pertama itu ada wisatawan, pengalaman perjalanan yang lebih mudah, menyenangkan, dan efisien. Yang kedua itu pemerintahan daerah, promosi pariwisata yang lebih efektif, dan pengelolaan destinasi wisata yang lebih terstruktur. Yang ketiga itu masyarakat lokal, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja di sektor pariwisata dan pengenalan budaya lokal kepada wisatawan. Materi selanjutnya yaitu ada masa depan Nahmat. Yang pertama itu pengembangan fitur tambahan. Penambahan fitur-fitur baru seperti integrasi dengan platform transportasi, rekomendasi wisata berdasarkan minat dan fitur, AR untuk pengalaman yang interaktif. Yang kedua itu masukan dari pengguna, mengumpulkan umpan balik dan masuk dari pengguna untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas aplikasi. Yang ketiga itu ada peluncuran aplikasi. Peluncuran resmi aplikasi Nahmat di platform Android dan iOS untuk diakses oleh wisatawan dan masyarakat luas. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh M. Taufikur Rahman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya akan melanjutkan materi mengenai desain wireframe-nya di sini. Nah, pada desain wireframe kami ini terdapat 10 slide, yaitu ada register, login, kemudian dashboard, pencarian, dan juga profile. Nah, kemudian setting. Pada bagian pertama itu ada login. Pada tampilan login di sini terdapat username dan juga password, di mana user di sini minta inputan memasuki username dan juga password. Kemudian ada tombol login untuk memasuki ke halaman beranda. Jika si user tidak memiliki password, jika si user tidak memiliki akun di sini, belum memiliki akun, maka si user akan diarahkan untuk membuat akun di menu register. Terdapat username, password, dan juga repeat password. Kemudian daftar. Jika user mengklik tombol daftar, maka akan terdaftar akun si user. Nah, jika akun si user terdaftar, maka akan login kembali dan memasuki ke halaman login ini. Kemudian setelah halaman login, terdapat halaman beranda, di mana di halaman beranda ini wireframe-nya kami buat terdapat korsel gambar-gambar seperti tempat wisata, taman kota, ataupun pusat perbelanjaan. Nah, kemudian di bawahnya ini terdapat icon seperti tempat umum, layanan transportasi, ataupun layanan lainnya. Seperti di sini misalkan ada bus, stasiun, ataupun taksi, pangkalan ojek, kemudian mall, universitas, dan lainnya. Kemudian bagian bawah ini adalah navigasi. Navigasi di sini kami menggunakan 3 buah navigasi, yaitu home, location, kemudian profil. Nah, pada halaman awal tuh ini adalah halaman home, navigasi home. Kemudian navigasi kedua adalah pencarian, di mana di sini user bisa mencari alamat yang ingin dituju. Di sini pada tampilan wireframe-nya terdapat gambar-gambar, kemudian terdapat keterangan dari gambar tersebut. Nah, jika gambar tersebut diklik, maka si user akan diarahkan ke alamat pencarian, di mana terdapat detail-detail lokasi yang dipilih oleh si user. Seperti ini. Nah, kemudian terdapat juga rating ulasan dari tempat tersebut, detail lokasinya, kemudian map dari lokasi tersebut. Nah, pada fitur ketiga atau
Navigasi ketiga adalah profil. Ada profil di sini, terdapat profil foto profil dari si user, kemudian data-datanya seperti alamat, nama, dan lainnya. Terdapat juga sini menu setting, privasi, dan keamanan, kemudian notifikasi dan juga logout. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya yaitu ada setting. Fitur setting ini bisa digunakan oleh user yang terdapat tema, language, kemudian akses lokasi. Pada privasi dan keamanan itu terdapat izin aplikasi, autentikasi pengguna, modifikasi. Pada bagian selanjutnya yaitu adalah autentikasi pengguna. Jika si user mengklik bagian autentikasi pengguna pada privasi dan keamanan ini, maka si user akan diarahkan terdapat menu-menu pengaturan kata sandi, single sign on, kemudian verifikasi email atau telepon, kemudian terdapat juga bagian notifikasi. Nah, di mana bagian notifikasi ini si user bisa mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi dari user. Misalkan aplikasi ini mengirim notifikasi kepada user alamat-alamat terbaru seperti tempat favorit ataukah updatean terbaru pada aplikasi kami ini. Nah, mungkin dari saya segitu dulu pada bagian web form ini. Lebih dari kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Agung Ramadan. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Taufikur Rahman. Desain pengalaman pengguna yang inovatif. Yang pertama ada use case diagram. Di sini mendefinisikan alur interaksi pengguna dengan aplikasi, mulai dari proses login, pencarian lokasi, navigasi hingga memberikan ulasan. Di dalam use case ini ada user dan admin. Admin sebagai super user bisa melakukan banyak hal dan lebih banyak dari user. Contohnya yaitu login, daftar, masukkan lokasi, menu layanan dan lokasi umum, cari lokasi, rekomendasi tempat sekitar, pengaturan, kelola data lokasi, kelola data user. Sedangkan user terbatas, hanya bisa login, daftar, masukkan lokasi, menu layanan dan lokasi umum, cari lokasi, rekomendasi tempat sekitar, pengaturan akun. Selanjutnya ada data flow diagram, menjelaskan bagaimana data mengalir dalam aplikasi, mulai dari input pengguna hingga output informasi dan pemrosesan data. Dimulai dari login yaitu 1.0. Data berupa query user disimpan ke dalam tabel login. Selanjutnya, hasil query user akan ditampilkan dari data yang disimpan tadi pada tabel login. 2.0 yaitu dashboard. Data dari query user akan disimpan ke tabel dashboard. Selanjutnya, hasil query user akan ditampilkan dari data yang telah disimpan tadi di tabel dashboard. 3.0 yaitu lokasi. Query user pada lokasi akan disimpan ke tabel lokasi. Selanjutnya, hasil query user akan ditampilkan dari tabel lokasi yang telah disimpan tadi. 4.0 profil. Profil ini sama dengan login, yaitu query user menyimpan datanya ke tabel login. Selanjutnya hasil query user akan ditampilkan lagi kembali. Keamanan dan privasi yang terjamin. Token based authentication, mekanisme autentikasi yang menggunakan token JWT atau JSON Web Token untuk memverifikasi identitas pengguna dan memberikan akses yang aman. Yang kedua, enkripsi TLS atau SSL, protokol enkripsi yang melindungi komunikasi data antar aplikasi dan server, memastikan keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD, diagram yang menggunakan hubungan antar entitas data seperti pengguna, lokasi, ulasan, dan kategori untuk memastikan integritas data dan hubungan yang terstruktur. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Ridwan. Perkenalkan, nama saya M. Arif Amar Sution dengan NPM 2351044. Nah, di sini terdapat ERD atau yang disebut dengan Entity Relationship Diagram. Nah, ini gambarnya. Nah, di sini memiliki beberapa entitas. Yang pertama ada entitas user, review, location, dan juga kategori. Nah, di
entitas user itu memiliki beberapa atribut. Yang mana di sini ada user ID, nama user, username, password, dan juga alamat. Nah, di sini kita ketahui user ID itu merupakan primary key-nya. Nah, lalu ada tabel atau entitas review itu memiliki beberapa atribut, yaitu ada review ID, timestamp, user ID, rating, location ID, komen, dan juga komentar. Location ID juga. Lalu di sini terdapat kardinalitas yang mana entitas review itu banyak mengulas pada satu user. Nah, lalu di sini ada entitas location atau tabel location yang memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada location ID, nama tempat, description, address, foto URL, dan juga maps URL. Nah, di sini memiliki kardinalitas yang mana antara location ke review itu memiliki kardinalitas memiliki, yang mana satu lokasi itu memiliki banyak review. Nah, lalu di sini ada juga entitas kategori yang memiliki beberapa atribut, yaitu location ID, kategori ID, dan juga kategori name. Nah, di sini dia memiliki kardinalitas antara kategori ke location itu one to many, yang mana satu kategori itu bisa memiliki banyak location gitu. Nah, di sini juga ada diagramnya. Ya, di sini yang saya sebutkan tadi, user memiliki beberapa atribut. User ID sebagai primary key-nya, nama user, username, password, dan juga alamat. Lalu di sini ada review, ya, memiliki atribut review ID, yang mana review ini memiliki primary key terhadap review gitu. Lalu selanjutnya ada user ID, location ID, timestamp, rating, dan juga komentar. Nah, di sini nanti di foreign key-kan dan digabungkan antara tabel review ke tabel user gitu. Nah, kita lihat di sini tabel reviewnya terdapat penggabungan yang mana memiliki atribut user ID terhadap tabel user. Lalu di sini ada tabel location atau entitas lokasi, memiliki beberapa atribut yang mana di sini terdapat location ID sebagai primary key-nya. Lalu ada nama tempat, description, address, lalu foto URL, dan juga maps URL. Nah, yang mana kita ketahui ini memiliki penggabungan antara tabel review dengan tabel location, yang mana di tabel review itu terdapat atribut location ID. Itu merupakan atribut yang terhubung melalui tabel location. Lalu di sini ada tabel kategori. Nah, tabel kategori ini terdapat beberapa atribut, yaitu kategori ID itu merupakan primary key dari tabel kategori. Lalu selanjutnya ada kategori name, nama kategorinya apa. Lalu ada location ID. Nah, di sini terdapat juga penggabungan antara tabel kategori dan juga tabel location. Yang mana penggabungannya itu foreign key-nya itu yang mana di tabel kategori itu terdapat atribut daripada tabel
location, yaitu location ID. Nah, nanti bisa terhubung dan juga melakukan relasi. Nah, selanjutnya terdapat desain prototype UI, itu akan dilanjutkan oleh Taufik. Pada Taufik, dipersilakan. Ya, ini kembali lagi dengan saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya akan membahas materi lagi. Saya akan membahas bagian saya, yaitu pada prototype UI atau UX kami. Nah, pada bagian UI UX-nya di sini kami menggunakan Figma sebagai desainnya. Nah, pada tampilan awal aplikasi ini terdapat tampilan selamat datang atau welcome to Navmap, yang dimana Navmap ini adalah nama aplikasi kami dan juga logonya sebelum memasuki menu login. Nah, ini adalah menu login kami pada aplikasi ini, dimana terdapat logo dan juga backgroundnya itu berupa sebuah gambar dalam pegunungan ini. Kemudian terdapat email dan juga password. Nah, kami juga menggunakan icon email dan juga icon password yang kami dapatkan dari website Free Icon. Nah, pada pembagian ini login juga terdapat registernya, di mana jika user tidak memiliki akun maka akan diarahkan ke halaman create account. Nah, pada create account ini user akan dipindahkan ke halaman register atau sign up, di mana user dimintai untuk menginputkan username, email dan juga password. Nah, ketika user telah mendaftar pada aplikasi ini, maka akan diarahkan lagi kembali ke login. Nah, kemudian jika sudah login, maka akan tertampilkan ke halaman memilih lokasi, di mana halaman pemilihan lokasi ini berguna untuk penyesuaian aplikasi ini. Jika aplikasi ini jika user ingin memilih pada alamat di Pekanbaru, maka data-data yang muncul akan berupa hanya di Pekanbaru saja. Jika daerah Medan, Jawa Timur, Semarang, Jogja dan lainnya akan muncul di halaman tersebut. Nah, kemudian user meminta masukkan lokasi Anda terlebih dahulu. Nah, sini kita okekan saja. Nah, kemudian pada halaman selanjutnya yaitu adalah bagian provinsi dan juga kota. Di sini pertama user mintai untuk memasuki provinsinya. Di sini perlu diingat, kami hanya menyediakan provinsi Riau saja, karena data-data yang kami kumpulkan itu hanya berada di provinsi Riau, yaitu khususnya Pekanbaru. Kami belum sampai ke luar provinsi seperti Sumatera, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat ataupun provinsi-provinsi jauh lainnya. Kami hanya mengumpulkan data di provinsi Riau saja, terkhususnya di kota Pekanbaru, sehingga menu-menu untuk pilihan provinsi lainnya itu masih kami buat blur. Nah, kemudian jika user sudah mengisi provinsi dan juga kotanya, user akan bisa mengklik lanjut. Nah, ini adalah tampilan setelah lanjutannya. Sebelum memasuki halaman dashboard, maka halaman ini akan muncul. Nah, kemudian setelah kita klik get started, maka si user akan pindah ke halaman dashboard. Nah, ini adalah halaman dashboard yang sudah saya katakan di awal tadi. Pada bagian wireframe itu terdapat carousel, yaitu dua buah gambar. Di sini kami pada desain ini kami hanya menggunakan dua buah gambar saja. Seperti di sini kami mengambil contoh gambar Siak Indrapura dan juga Raja Ampat. Nah, jika salah satu gambar tersebut diklik, maka user akan bisa melihat rating dan ulasan pada gambar tersebut, seperti data-data pada detail lokasi tersebut, rating dan ulasannya, kemudian nama dari ulasan tersebut. Misalkan sini kami beri contoh, namanya ada Fatur Rahman, memberikan rating sangat bagus, sangat bagus lokasinya, dan juga si Fatur Rahman memberikan bintang 5 pada gambar tersebut. Kemudian terdapat juga map di sini, map dari gambar tersebut. Nah, jika gambar yang diklik oleh user ini Siak Indrapura, maka map yang akan muncul adalah map Siak Indrapura pada Google Play.
pada Google Map, karena kami juga menggunakan API Google Map di sini dalam aplikasi kami ini. Nah, kemudian pada halaman selanjutnya, kita kembali lagi ke halaman selanjutnya itu pada masih dalam bagian dashboard. Seperti saya katakan di awal tadi, pada bagian wireframe-nya, di sini kami mendapatkan, jadi kami menyediakan dua layanan, yaitu adalah layanan transportasi dan juga lokasi umum. Nah, maksud dari layanan transportasi ini, transportasi apa saja yang ada di kota tersebut. Nah, misalkan di kota tersebut terdapat terminal, stasiun, paket ekspres, taksi, pangkalan ojek, bandara, pelabuhan, dan juga parking area. Nah, jika user mengklik salah satu ini, maka akan diarahkan ke tampilan data-data lokasi tersebut. Misalkan jika user mengklik lokasi terminal, maka akan diarahkan ke alamat terminal di Pekanbaru, misalnya terminal Akap yang ada di Panam, maka yang tertuju ke alamat tersebut. Nah, seperti lokasi umum, di sini saya ambil contoh saja universitas. Jika user mengklik universitas, maka akan diarahkan ke universitas. Nah, universitas ini di Pekanbaru itu sangat banyak. Jadi kami hanya menampilkan yang besar-besar, yang tidak keseluruhan, hanya sebagian saja, seperti Unri, UIR, PCR, kemudian UHILAK, dan juga Universitas Hang Tuah. Nah, kemudian pada navigasi selanjutnya, yaitu terdapat pencarian atau lokasi, di mana di navigasi kedua ini terdapat beberapa gambar yang ditampilkan seperti Siak Singapura. Kami ambil contoh ini seperti Siak Singapura, Masjid An-Nur, kemudian Asia Heritage, dan juga perpustakaan yang ada di Pekanbaru. Nah, ini adalah rekomendasi tempat favorit yang sering dikunjungi di kota Pekanbaru. Kami merekomendasikan di sini. Disinilah kami meletakkan rekomendasinya pada bagian navigasi lokasi ini. Kemudian user juga bisa memilih lokasi yang ingin ditujunya pada di area Pekanbaru. Misalkan si user ingin memilih lokasi universitas yang ada di Pekanbaru. Nah, ini adalah Universitas Islam Riau. Misalkan user ingin pergi ke UIR. Nah, kami menyediakan detail dari universitas, dari data lokasi universitas tersebut, dan juga terdapat korsel di sini. Korsel ini bisa juga berganti-ganti korselnya. Nah, kemudian di bawah korsel itu terdapat map dari gambar yang dipilih. Nah, tadi kan saya memilih gambar Universitas Islam Riau. Nah, kemudian terdapat juga lokasi Google Map-nya. Nah, lokasi Google Map-nya otomatis di Universitas Islam Riau. Kemudian terdapat juga detailnya, kemudian beberapa foto-fotonya. Nah, foto-foto ini bisa di-scroll ke bawah. Nah, kami hanya mengambil foto-foto sebagiannya saja. Kemudian jika salah satu detail beberapa foto di UIR itu diklik, maka tampilannya akan ngezoom. Seperti ini, mengzoom seperti ini. Nah, dia akan menampilkan slide-slide atau korsel yang di user harus mengkliknya gambar-gambarnya seperti ini. Nah, kemudian jika user sudah melihat gambar-gambar tersebut, user juga bisa mengklik tombol X ini. Tombol X ini bertujuan untuk keluar dari zoom in gambar tersebut dan akan kembali ke halaman awal yang gambar dipilih tadi. Nah, kemudian pada halaman selanjutnya terdapat profil. Nah, pada fitur profil ini kami menyediakan menu-menu edit profil, setting, privasi, dan keamanan, notifikasi, account, dan logout. Nah, pada tampilan awal profil ini kami menyediakan foto profil dari user dan juga username-nya. Kemudian pada menu-menunya kami letakkan di bawah agar terlihat lebih rapi. Nah, pada bagian edit profil itu username bisa memasukkan username-nya kembali, email, dan juga password lama. Kemudian memasukkan password barunya. Nah, kemudian pada menu setting itu terdapat settingan tema,
language atau bahasa, kemudian akses lokasinya. Kemudian pada bagian privasi dan keamanan itu terdapat menu download peta offline, autentikasi pengguna, mode lokasi. Nah, kemudian pada bagian notifikasi itu si user bisa mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi yang bisa diterima oleh user. Nah, selanjutnya itu ada bagian account. Nah, pada bagian account di sini user bisa melihat tampilan akun seperti di sini terdapat gambar foto profil. Nah, sini kami menampilkan foto profilnya. Kemudian ada username si user. Kemudian ada info akun tersebut. Misalkan di sini nama lengkapnya itu Setboy. Kemudian terdapat nomor HP juga, alamatnya misalkan Pandaraya. Nah, kemudian pada bagian logout di sini kami meminta kembali pertanyaan, menanyai user apakah user itu yakin untuk keluar atau tidak dari aplikasi ini. Jika tidak, misalkan, maka si user akan kembali ke halaman profil ini. Nah, jika si user itu yakin ingin keluar dari aplikasi ini, maka si user akan diarahkan ke tampilan awal, yaitu adalah tampilan loginnya dari aplikasi kami ini. Baiklah, mungkin sekian dari saya dari UI ya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan materi dari topik. Nah, selanjutnya ada Design API Specification. Nah, ini merupakan suatu desain yang menjelaskan bagaimana sebuah API ya yang kita ketahui itu Application Programming Interface yang dirancang dan dapat digunakan. Nah, oke, kita klik linknya. Oke, kita tunggu. Oke, tunggu agak lama menyesuaikan dengan jaringannya. Nah, desain API itu menggunakan kita harus membutuhkan beberapa kebutuhan pada aplikasi. Nah, melalui dari metode ya, apa saja metode yang digunakan, misal dari metode get, post, put dan lain sebagainya. Nah, sebentar. Oke, kita lihat. Nah, kami berencana ya melakukan desain API pada aplikasi yang mana di sini terdapat halaman login dan juga sign up. Nah, sign up itu kita ketahui juga register. Nah, di sini terdapat metode dan juga URL. Nah, metode itu merupakan suatu jenis permintaan HTTP yang digunakan untuk mengakses endpoint. Nah, di halaman login dan juga register atau sign up itu memakai metode get dan juga post. Nah, pada metode get itu menggunakan URL-nya itu /users ya.
yang mana slash user itu memungkinkan digunakan untuk mendapatkan daftar apa saja pengguna yang memakai aplikasi tersebut. Nah, lalu di sini ada slash login. Slash login itu digunakan untuk memverifikasi suatu kredensial pada login si pengguna. Nah, lalu selanjutnya ada slash metode post URL register, itu mirip dengan sync up, namun itu digunakan untuk proses registrasi pada pengguna. Lalu di sini ada slash check email dengan metode post, itu URL-nya slash check email, yang mana slash check email itu digunakan untuk memverifikasi alamat email-email. Jadi ketika kita melakukan pendaftaran di halaman register, dia akan memverifikasi alamat email apakah email ini terdaftar atau tidak gitu. Lalu di sini ada metode post, URL-nya https //api.xml dan .com/welcome email, itu merupakan suatu API yang digunakan untuk mengirimkan permintaan post terhadap URL-nya, dan nanti kita bisa meminta server untuk mengirimkan email selamat datang berdasarkan data yang diberikan gitu. Nah, selanjutnya pada halaman sebentar. Nah, halaman verifikasi daerah. Nah, sudah dijelaskan pada rekan saya sebelumnya, itu Taufik, yang mana halaman verifikasi daerah ini itu memiliki metode get dan juga post. Nah, di sini terdapat URL-nya itu adalah /provinces yang digunakan untuk mendapatkan daftar seluruh provinsi yang ada. Lalu di sini ada /provinces parameternya provinces, baru /cities. Itu digunakan untuk mendapatkan daftar kota-kota yang berada pada suatu provinsi. Nah, parameter provinsi ini itu akan diganti dengan ID, berapa ID-nya pada provinsi yang ingin dicari. Lalu sini ada /search, itu digunakan untuk melakukan pencarian data ya daerah yang mana harus dicari gitu. Lalu di sini ada /request yang digunakan untuk mengelola permintaan terkait data daerah, seperti permintaan perubahan data atau penambahan data baru. Nah, selanjutnya pada halaman dashboard, di situ kami juga menggunakan API berencana dengan memakai beberapa metode. Nah, di sini terdapat metode get ya, dengan mengambil data dan nanti akan menampilkan datanya di dalam beranda atau dashboard. Nah, di sini dapat kita lihat dengan menggunakan metode get itu memiliki beberapa URL ya, garis besarnya ialah /destination
URL-nya adalah /destination/popular. Nah, itu digunakan untuk mendapatkan daftar destinasi yang populer, yang mana ini berupa daftar kota, tempat wisata yang banyak dicari oleh si pengguna. Lalu di sini ada location /location tanda tanya LAT yang digunakan untuk mencari lokasi-lokasi di sekitar koordinat tertentu. Lalu di sini ada /transport/bus/router dari Bandung ke Jakarta. Itu merupakan API yang digunakan untuk mencari rute bus dari satu kota ke kota lain. Ini sini contohnya ya, melalui dari Bandung ke Jakarta. Lalu di sini ada /icon transportasi /bandara, ada juga /pangkalan ojek, /pangkalan taksi, /pelabuhan, /terminal akap. Nah, ini digunakan untuk meminta ikon yang mewakili fitur-fitur, entah itu dari bandara, pangkalan ojek, pangkalan taksi, pelabuhan, terminal akap, yang mana ini digunakan untuk pada fitur layanan transportasi. Nah, selanjutnya pada halaman mapnya sebentar. Nah, di sini pada halaman map ya, penggunaan lokasi ini memakai metode get, yang mana di sini API-nya itu /universities/Pekanbaru itu merupakan API yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi tentang universitas, yang mana universitas itu berasal dari kota Pekanbaru. Nah, lalu sini ada /university search query University Riau, itu fungsi metode dari ini itu digunakan untuk mencari informasi tentang university, yang mana kata kunci query-nya itu adalah Universitas Riau. Nah, di sini nanti akan dicari gitu. Lalu selanjutnya pada halaman penampilan gambar, yang mana di suatu fitur terdapat penampilan banyak gambar gitu. Nah, di sini memiliki beberapa metode juga, metode get saja ya. Nah, di sini ada URL-nya, API-nya. Kita lihat di sini ya, tadi sebelumnya URL /university/search query Universitasnya Riau itu digunakan untuk mencari dan mendapatkan data pada university yang di kota Pekanbaru, yang kata kuncinya itu adalah Universitas Riau, UNRI. Lalu di sini ada mendapatkan API Google Map-nya dari koordinat dan juga berapa ukuran dari mapnya. Lalu di sini terdapat API juga /image/building
misal beringin 1, 2, 3, dan 4 itu digunakan untuk mengakses gambar-gambar yang mana angka di akhir URL itu kemungkinan itu merupakan suatu ID atau nomor urut pada masing-masing gambar. Nah, selanjutnya terhadap halaman edit profil. Nah, di situ memakai metode get dan juga put. Nah, di sini menunjukkan kalau URL-nya /user/me itu digunakan untuk merujuk pada data profil yang digunakan dan juga sedang aktif. Kalau metode get itu digunakan untuk mengambil data server, sedangkan kalau metode put itu digunakan untuk memperbarui ataupun mengedit data pada profil. Lalu selanjutnya pada setting. Sebentar. Nah, di sini ada di setting itu memiliki beberapa fitur, yaitu fitur untuk theme itu untuk menampilkan penggunaan tema, misalkan tema dark ataupun tema terang pada layar. Lalu language ini digunakan untuk penggantian bahasa, misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Lalu akses lokasi, apakah lokasi ini hidup atau tidak. Lalu sini pada halaman setting itu menggunakan metode get dan juga put. Nah, sini terdapat kalau metode get itu API-nya adalah /user/me/setting. Yang mana di sini dapat kita ketahui di sini beberapa data user yang terdapat pada API setting. Lalu kalau metode PUT itu digunakan untuk memperbarui pengaturan si pengguna, entah itu dari notifikasi, dari settingannya. Lalu di sini terdapat fitur halaman privasi, terdapat beberapa fitur, ada download peta offline, autentikasi pengguna, dan juga mode lokasi. Nah, di sini memakai API dengan metode get, post, dan juga PUT. Nah, kalau metode get itu mendapatkan data, lalu dia akan menampilkan data di halaman privasi dan keamanan yang mengambil pengaturan di privasi pengguna. Lalu post itu mungkin digunakan untuk melakukan tindakan tertentu terkait privasi, seperti mengunduh data atau mengelola pengaturan peta yang offline, dan dengan tidak menggunakan data. Lalu PUT itu digunakan untuk memperbarui pengaturan privasi dan keamanan pengguna. Nah, di sini terdapat URL-nya /user/me/privasi /map/offline /privasi dan juga /password. Nah, kalau /password ini digunakan untuk mengubah kata sandi si pengguna. Lalu pada halaman logout, yang mana halaman logout ini digunakan untuk
keluar dari halaman tersebut dengan metode POS dan juga PUT. Nah, di halaman logout ini itu dengan mengirimkan data ke server pada POS ya, dengan mengaktifkan proses logout. Sedangkan kalau metode PUT itu digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di server, lalu kemungkinan digunakan untuk memperbarui status pengguna menjadi tidak aktif setelah logout. Nah, di sini URL-nya tersebut terdapat /out/logout pada metode POS itu dengan secara langsung digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna saat ini. Lalu kalau /user/me/status itu digunakan untuk memperbarui status si pengguna menjadi tidak aktif atau offline setelah logout. Nah, berikut penjelasan dari Design API. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.